Pada suatu zaman, hiduplah seorang imam besar, Abu Hanifah. Abu Hanifah merupakan ulama yang sangat terhormat dan berwibawa. Dikisahkan pada suatu waktu, Abu Hanifah memiliki seorang tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah sang imam ini. Saking dekatnya, rumah mereka hanya berdiri dengan satu tembok yang menyatu. Tetangga ini merupakan orang yang memiliki sifat selalu membangga-banggakan dirinya sendiri. Ia selalu bernyanyi setiap malamnya dan bernyanyi dengan nyanyian yang lirik lagunya menggambarkan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling hebat. Saya sebenarnya orang hebat, tapi tidak semua orang yang mengakuinya, dan penduduk tidak mengetahuinya sama sekali. Kurang lebih begitulah lirik lagunya. Tentu saja kondisi ini tidak akan dapat dihindari oleh para tetangga, tak terkecuali Imam Abu Hanifah. Suara musik yang ia mainkan dan nyanyian-nyanyiannya tentu akan sangat bising dan mengganggu. Di satu sisi, di rumah Abu Hanifah para jamaahnya menggelar pengajian rutin setiap malamnya. Tentu dengan kondisi dan keadaan seperti itu, siapakah orang yang tidak terganggu? Terlebih lagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama dalam majelis yang setiap malamnya terganggu dengan iringan musik yang sangat jelas terdengar. Namun inilah akhlak mulia sang imam. Dengan kondisi demikian, tidak pernah terlihat sama sekali seorang Abu Hanifah terganggu hingga marah dengan situasi dan kondisi tersebut. Bahkan ia selalu membela dan memuliakan tetangganya itu. Wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana mungkin kami tidak terganggu dengan suara bising seperti ini setiap malamnya? Apakah engkau tidak pernah menegur tetanggamu itu? Kata salah seorang jamaah. Dia adalah tetanggaku, hati-hatilah, jangan pernah mengganggunya. Jawab Abu Hanifah singkat dan tersenyum. Lihatlah, bukan dengan kemarahan, namun dengan senyum terbaik ia mengatakannya. Siapa yang tidak takjub dengan cara Abu Hanifah menanggapi kezaliman tetangganya itu? Diakui, ia memang sangat sabar dan selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Dalam kondisi seperti itu, ia tetap menjaga hak-hak sang tetangga. Hingga tiba suatu hari, saat pengajian berlangsung, Abu Hanifah bertanya kepada para jamaah, kemanakah suara musik dan nyanyian yang sangat bagus dan biasanya mengiringi pengajian kita? Padahal tidak ada yang bagus sama sekali dengan nyanyian tersebut. Namun inilah akhlak mulia yang ditunjukkan oleh seorang imam besar. Alhamdulillah, wahai Abu Hanifah, itu tandanya kita sudah terbebas dari kezaliman tetanggamu itu. Kita merdeka dan tidak terganggu lagi oleh ulahnya. Kata para jamaah menjawab, mengapa demikian? Apakah ada yang tahu kemanakah tetanggaku itu? Tanyanya lagi. Dan diceritakanlah oleh salah seorang jamaah bahwasanya tetangganya tersebut semalam melakukan masalah dengan pemerintahan hingga ia dimasukkan ke dalam penjara oleh sang khalifah. Saat ini ia mendekam di penjara, wahai guru kami, kata jamaah tersebut. Seketika Abu Hanifah menghentikan pengajiannya pada malam itu dan beliau bergegas menuju kediaman istana untuk menemui khalifah. Bahkan di waktu malam yang sudah cukup larut itu, Abu Hanifah mengetuk kediaman sang khalifah di istana. Siapakah yang datang di waktu malam seperti ini? Kata sang khalifah bertanya. Diberitahunya oleh sang penjaga, Abu Hanifah, wahai khalifah. Abu Hanifah, seorang ulama besar, untuk apa datang kemari di waktu seperti ini? Apakah engkau tidak salah lihat? Kata khalifah lagi, benar tuan, Abu Hanifah ingin bertemu dengan Anda. Abu Hanifah yang sangat sulit untuk datang kemari saat kita undang, kini datang tanpa adanya undangan. Ada apa sebenarnya ini? Ujarnya sambil beranjak keluar membuka pintu. Wahai Abu Hanifah, ada apa engkau datang malam-malam seperti ini? Tanya khalifah itu. Hari ini engkau telah memasukkan tetanggaku ke dalam penjara, kata sang imam. Lalu, apa yang engkau inginkan, duhai Imam Khalifah? Maafkanlah kesalahannya, kemudian bebaskanlah ia, kata Abu Hanifah. Baiklah,
Karena ini adalah permintaanmu wahai guru, maka aku akan membebaskan tetanggamu itu. Besok datanglah kembali, atau nanti aku akan memerintahkan penjagaku untuk membebaskannya untukmu, ucap sang khalifah. Jangan tunggu besok lagi wahai khalifah. Kalau kau sudah memaafkannya malam ini, maka bebaskanlah malam ini juga, ujar sang Imam Abu Hanifah. Baiklah jika demikian. Kemudian bebaslah tetangga tersebut. Saat keluar dari penjara dan ia hendak pulang, di kejauhan tetangga ini melihat Abu Hanifah. Pikirnya bahwa beliau adalah orang yang telah membantu membebaskan dirinya. Kemudian ia berlari mendekati Abu Hanifah dan langsung memeluknya, menciumnya, dan berlutut di hadapan imam. Wahai Abu Hanifah, sungguh mulia dirimu. Aku merupakan tetangga yang tidak tahu diri. Aku selalu mengganggumu dengan kezalimanku, namun engkau begitu baik padaku. Terima kasih wahai guruku. Tidaklah orang hebat seharusnya bermalam di penjara. Engkaukah orang hebat itu? Tidak pantas untuk orang hebat sepertimu di tempat seperti itu, katanya dengan senyuman. Kemudian Imam Abu Hanifah sedikit menyanyikan lirik yang selalu tetangganya tersebut lantunkan. Saya sebenarnya orang hebat, tapi tidak semua orang yang mengakuinya, dan penduduk tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan senyuman ia menyanyikannya sedikit. Tidak Abu Hanifah, aku bukanlah orang hebat sama sekali. Maafkanlah aku wahai guru. Akhirnya ia pun sadar, bukan karena hal besar, namun hanya saja ia tersadar hanya karena akhlak seorang yang sangat-sangat mulia. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhum ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki kelebihan harta dan saya memiliki 2 tetangga terdekat, maka tetangga mana yang harus saya dahulukan untuk memberinya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumahmu." Wallahu a'lam bishawab.